Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Begini Pak, saya ada tugas dari CGP, PGP mengenai dilema etika. Jadi calon guru penggerak diminta untuk mewawancari minimal 2 kepala sekolah untuk menanyakan mengenai dilema etika dalam mengambil keputusan. Betul Pak. Baik Pak, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Yang pertama, saya harus cari informasi dulu. Tidak bisa begitu saja kita menjas atau masalah apalagi etika. Dan memang ini hal yang sangat krusial sekali di dunia pendidikan, bahwa untuk membuat suatu keputusan yang hubungan dengan etika itu harus penuh pertimbangan, bukan sepihak. Perlunya ada musyawarah dan mufakat dari warga sekolah ini, karena ini masalah yang sensitif sekali. Pimpinan harus lebih bijak dalam menghadapi hal seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini juga sama. Kalau kita lihat hal sesuatu itu, biasanya pimpinan akan lebih condong pada suara terbanyak sebetulnya. Itu adalah suara pendapat animo massa, ya keluarga besar keluarga besar sekolah. Itu yang harus didengar. Tidak bisa saja begitu saja kita mengambil satu keputusan mana yang terbanyak. Ya. Kalau sepihak, ini adalah kepentingan nantinya. Karena bagaimanapun untuk memutuskan suatu kebijakan itu harus betul-betul kita harus teliti, telaah, menganalisa. Tidak begitu saja kita harus menentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan begitu saja kalau ada 2 hal kepentingan ini. Saya lihat ditinjau dari mana animo yang lebih besar, itu yang saya putuskan. Jadi tidak begitu saja saya harus memaksakan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama saya wajibnya adalah mengevaluasi. Setelah itu saya cari data dari evaluasi tersebut, data yang akurat, aktual. Karena bagaimanapun kita jangan hanya sebatas informasi satu arah. Jadi langkah itulah yang saya tempuh, itu saya mencari informasi atau data-data yang aktual dan tidak bisa sepihak. Ini karena bagaimanapun nanti akan, kalau kita datanya tidak valid, itu akan mengakibatkan kebanggalan bagi seorang pimpinan dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Yang efektif, ya, yang pertama saya cari data dulu dari semua unsur, jadi tidak sepihak. Terus yang kedua,
apakah faktual tidak? Siapa yang memberikan argumen kepada kita? Kita tidak selalu langsung diterima, karena bagaimanapun di lapangan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tidak sepihak. Karena bagaimanapun kita sebagai pimpinan itu adalah ujung tombak untuk menentukan suatu keputusan supaya tidak salah langkah untuk menentukan hal itu. Karena apalagi hubungan dengan moral, ya. Jadi sumber-sumber yang saya tempuh itu mulai dari bawah, ya, tidak sepihak, atau saya percaya pada staf pimpinan semua tidak, belum tentu. Guru, karyawan pun pendik perlu didengar, murid pun sama. Jadi semua unsur itu saya tampung data-data yang faktual, tidak sepihak. Itu saja. Selama ini adakah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus diliman itu, Bapak? Ada masalahnya hubungannya dengan rasa, ya, karena ini dunia pendidikan, kita juga tidak sepihak. Yang saya kadang-kadang pimpinan itu titik temunya langsung pada panis, tidak seperti itu. Karena ini dunia pendidikan, kalau masih bisa dibina, kan satu, kedua, ketiga, kita ada pembinaan dulu, tidak begitu saja kita menentukan punishment kepada guru ataupun karyawan kalau ada hal yang berhubungan dengan masalah etika atau moral. Jadi bagaimanapun kita harus membina dulu, tidak bisa begitu saja, karena antara logika dan rasa itu harus jalan sebagai pimpinan. Selama ini dalam pengambilan keputusan, Pak, adakah dilema Bapak gitu dalam mengambil keputusan? Apakah misalkan contohnya kasusnya salah satu murid kita gitu, misalkan ya Pak ya, apakah ini anaknya perlu dikeluarkan atau misalkan dipertahankan? Kan itu mungkin salah satu contoh dilema etika juga ya Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, jika ada kasus seperti itu, bagaimana Pak? Itu tergantung daripada kasusnya, ya. Misalnya kasus kriminalitas, itu tidak bisa karena sudah hubungannya dengan hukum, aturan yang jelas itu bisa dengan kepolisian, kita tidak bisa menolak. Ini adalah sudah jelas deadline-nya harus anak dikeluarkan, karena bagaimanapun ini kriminal. Misalnya contoh pembunuhan, ya, pencurian masih bisa kita tolerir, tapi pencuriannya bagaimana, ya? Kalau pencuriannya di luar itu sudah boleh, saya nggak tidak bisa tapi kalau pencurian di dalam sekolah masih bisa dibina atau diarahkan, kita masih bisa, ya. Intinya hubungan dengan kriminal, apalagi yang namanya dengan narkotika, ini hati-hati, ya, karena aturan itu harus betul-betul ditegakkan kalau di dunia pendidikan. Ini akan menjadikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kalau ada masalah seperti itu. Saya mau bertanya lagi satu contoh lagi Pak, kasusnya. Contohnya kan di sekolah kita ada siswa yang contohnya seperti Abdul, ya mungkin Bapak juga sudah dengar ya. Yeah. Nah, kalau itu gimana tanggapannya Pak untuk kasus anak seperti Abdul? Anak seperti Abdul ini sebenarnya ada sesuatu hal yang sangat hebat sekali dalam perilaku kan ini. Padahal tantangan bagi kita. Tantangan kita sebagai pendidik, asal anak ini tidak tidak kriminal. Ya. Kalau masih dalam tahapan kenakalannya, ya bisa diatasi oleh kita. Ini karena orang tua kan menitipkan pada kita, itu tanggung jawab kita. Sudah jauh mana kita mendidik, mengadik Abdul tersebut, ya. Jadi tidak bisa begitu saja kita memberikan vonis atau punishment pada anak tersebut. Wali kelas, guru,
semua warga sekolah ini harus bisa, ya. Seperti bimbingan konseling sudah berapa kali, Iya. ya. Terus wali kelas juga sama, sinkron tidak wali kelas antara perilaku Abdul di sekolah dengan di rumah dengan orang tua sudah ada komunikasi. Ini penting sekali. Makanya belum apa-apa kita sudah judgement pada anak seperti negatif, jangan. Karena anak itu dititipkan pada kita sebagai pendidik. Karena karakter anak itu berbeda-beda. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Tidak bisa begitu saja. Ini kasus seperti itu, tolong Pak. Ini ya, sekolah itu sebetulnya kalau masih bisa dibina, ya binalah. Jangan belum apa-apa anak sudah kita keluarkan. Berarti seperti kita sebagai orang pendidik yang tidak mampu. Makanya mulai dari diri kita dulu, nanti langsung kepada anak-anak. Kasihan sekali, ini perlu di setiap sekolah itu pasti ada, hanya kita harus siap. Iya. Ya, ini kadang-kadang guru itu tidak mau tahu, inginnya anak-anak itu semua baik, tidak bisa. Baik dalam apa di sini tidak selamanya. Mungkin ini adalah proses dalam kehidupan. Bisa saja Abdul itu hari ini seperti ini. Nanti yang akan datang Abdul setelah beres pendidikannya di sini akan jadi orang yang lebih hebat. Jadi jangan melihat sisi sekarangnya, tapi nanti proses dalam hidup itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di LMK? Nah, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Nah, begini ya. Ini yang namanya sebagai pimpinan, kita delegasikan saja dulu. Tidak bisa saja begitu saja langsung turun. Berarti ada prosedurnya. Ada prosedur, tidak bisa begitu saja. Ini pimpinan itu harus bisa mendelegasikan. Karena kepemimpinan itu jangan kepemimpinan yang otoriter. Karena bagaimanapun ada staf pimpinan, ada wakasek, ya ada kesiswaan misalnya. Kesiswaan itu harus koordinasi juga, ada wali kelas, ada bimbingan konseling, ada guru kelas. Ya, jadi kalau kita mau memutuskan tentang perilaku anak di dalam itu ada konversi dulu. Tidak begitu saja anak dikeluarkan, tahapan prosesnya. Ya, jadi ini kan lembaga pendidikan, ya. Jadi tidak begitu saja seperti di kepolisian. Lembaga pendidikan tidak boleh, atau di kepolisian langsung saja karena sudah jelas, ya. Tapi di pendidikan itu karena kita mendidik, tugasnya mendidik kan. Kecuali sudah melampaui yang hubungannya dengan aturan aturan di masyarakat yang sudah prinsipil lah, yang sudah tertera ini. Ya, seperti tadi pembunuhan, ya, terus pengedar narkotika, ya. Kalau masih tahapan kenakalan remaja masih bisa kita arahkan. Tapi kalau sudah hal seperti itu jangan, ngeri sekali. Itu kan sudah ada warning dari semua masyarakat nanti akan menilainya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Banyak sekali, karena bagaimanapun karena saya di sini delegasi kan, ya. Kita tidak bisa sepihak, pimpinan itu begitu, turun terus ke bawah, tidak begitu. Karena bagaimanapun kalau kita sudah mendelegasikan, ya, delegasi itu bukan hanya satu, ada beberapa. Ini pendapat ini A, pendapat sini si B. Tanya lagi ke bawah, mana yang sesuai dengan pendapat si A atau si B. Yang paling banyak, itu yang saya ambil. Jadi saya tidak begitu saja. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira adakah hal yang penting atau yang bisa saya pelajari gitu dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi begini ya, kita sebagai pimpinan itu tuntutannya harus bijak. Antara rasa dan rasio ini harus sinkron. Karena bagaimanapun kita jangan terus memerankan rasa dan juga jangan memerankan pikiran. Ini akan menjadi dilema, ya. Apalagi kita tuntutannya orang mengejar suatu kepentingan. Kalau kepentingan itu akan dengan nafsu,
Tetapi kalau butuh itu akan kita menerima apa adanya. Nah, ini pentingnya di dalam pendidikan itu seperti itu. Apakah kita penting atau butuh? Ini kadang-kadang kita sulit menyadari hal antara penting dengan butuh. Itu dalam kehidupan, ya. Sebagai pimpinan harus siap di sana. Apakah kita penting atau butuh? Ya. Ini yang kadang-kadang kalau sudah penting itu hubungannya sudah dengan aturan yang baku. Pimpinan harus siap. Tapi kalau butuh kita masih bisa membina, memberikan kesempatan. Ya, itu betul. Karena bagaimanapun kita juga belajar. Ini anak sedang proses. Ya, ini memisahkan antara butuh dan penting. Dalam pendidikan itu hati-hati. Tidak bisa kita langsung karena kita dititipi oleh masyarakat. Ya, ini generasi ini, ya, generasi ini masih seperti warna kertas yang putih, bisa kita merah, bisa kita hitam, tergantung yang memberikan bimbingan. Ya, memang paling kuat itu pengaruhnya itu lingkungan sebenarnya anak-anak kita. Ya, keluarga saja kadang-kadang sudah tidak bisa mengatasi hal tersebut, apalagi kedua orang tua itu sibuk mencari. Ya, ini yang perlu kita sebagai pimpinan terus menyadari. Kita jangan menunjuk ke sana, tunjuklah kepada diri kita saja sebagai pimpinan. Karena bagaimanapun kesalahan yang patah itu tetap pimpinan yang baliknya. Tidak ada prajurit yang salah yang satu. Makanya saya melangkah harus hati-hati dan harus mendengar pendapat orang lain. Kita juga harus menerima positif dan negatif orang memberikan kita. Kalau kita hanya ingin yang namanya positif terus, tidak bisa. Negatif itu akan menjadikan pembelajaran bagi kita untuk menjadikan positif. Karena antara positif dan negatif itu tidak jauh, tapi berdekatan. Tapi orang inginnya yang positif saja. Ya, padahal Allah sudah ciptakan antara positif dan negatif. Tinggal kita akan nolak, kan? Tidak kan? Kita harus menerima kedua-duanya, hanya mana yang paling urgent, yang dibutuhkan oleh kita. Bisa saja yang negatif ini akan jadi obat bagi kita. Tapi yang positif bisa kan menjadikan penyakit. Ya, ini hati dalam hidup seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ingin bahagia terus tidak bisa. Allah berikan dua pilihan, baik dan buruk akan ditolak oleh kita. Nah, anak-anak kita pun sama yang dititipkan pada kita tuh baik dan buruk. Itu menurut kacamata manusia. Menurut Allah itu sudah jelas, tinggal kita mau menerimanya. Ya? Jadi tidak selama hal yang baik itu kan baik hasilnya. Ini jadi pembelajaran dalam hidup sebagai pimpinan itu. Salah memutuskan itu hati balik langsung pada resikonya seperti itu. Harus nanggung resikonya. Kecewa itu harus diketahui. Itu resiko pimpinan. Ya. Jadi antara kecewa dan bahagia itu berdekatan juga, sama positif dan negatif. Oke. Jadi ini antara butuh dan keinginan. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Dari hasil obrolan kita sangat bermanfaat sekali buat saya, Pak. Jadi saya juga punya banyak pengalaman baru gitu kan, wawasan baru dari Bapak gitu kan. Ternyata jadi pemimpin itu memang harus bijak gitu kan. Tadi juga kata Bapak harus bisa tahu gitu apakah kita butuh atau kita yang ingin gitu ya. Itu yang harus kita rasakan sebagai pimpinan, antara kebutuhan dan keinginan. Saya juga jadi punya banyak pembelajaran dari Bapak nih. Biasanya kalau yang namanya keinginan itu dengan nafsu.
betul. Tapi kalau butuh kita hanya Nerima menerima apa apa adanya adanya. aja. Ya, Betul. ya itu kunci dalam hidup. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Makasih Pak. Saya akhiri wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.